few moments later. Baiklah, pada video kali ini saya bersama kelompok saya akan memberikan pendapat mengenai gambar yang ada di atas, yang dimana setelah saya cermati bahwa gambar tersebut menggambarkan tentang struktur pemerintahan, yang dimana dalam gambar tersebut juga ada catur yang sama halnya dengan struktur pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan itu terdapat presiden sebagai kepala tertinggi, dan ada juga bawahan seperti catur dan raja dan juga pion. Kemudian gambar tersebut dikaitkan dengan konsep teori manajemen strategis dan perencanaan sosial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari gambar tersebut adalah dapat disusun dan diberstruktur oleh gambar yang dimiliki fungsi masing-masing. Nah, di mana fungsinya itu untuk sebagai yang dilaksanakan oleh pihak berwenang yang akan dilakukan untuk melakukan pelayanan publik atau dilakukan pelayanan untuk masyarakat. Nah, dari situ dapat diambil dari dua konsep. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan ini ditentukan untuk suatu melakukan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang. Nah, yang kedua ada perorganisasian. Nah, perorganisasian ini ditentukan sebagai struktur organisasi yang telah dilakukan supaya struktur organisasi mencapai sesuai dengan keefektifan. Oke, perkenalkan nama saya Hasan Sultan. Di sini saya akan melanjutkan dari bagian MISA, yaitu ketiga pengarahan terkait dengan mengaruhi, memotivasi, dan membimbing bawahan agar mencapai tujuan organisasi. Keempat, pengendalian, di mana proses memonitor kinerja organisasi, membandingkannya dengan standar dan mengambil tindakan kolektif jika diperlukan. Dan bagian kelima, kepemimpinan, yaitu untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membimbing dan memberikan arahan kepada anggota tim atau organisasi. Oke. Perkenalkan, nama saya Saiman Ulang. Selanjutnya itu manajemen strategi sektor publik adalah pendekatan sistematis untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi dalam konteks organisasi atau lembaga pemerintah. Ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayani. Berikut adalah beberapa langkah yang umumnya terlibat dalam manajemen strategi sektor publik. Yang pertama yaitu analisis lingkungan. Organisasi publik harus memahami lingkungan eksternal dan internalnya. Ini termasuk faktor-faktor seperti peraturan pemerintah, kebijakan publik, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan internal organisasi. Kedua, penetapan visi dan misi. Organisasi perlu menetapkan visi jangka panjang yang menggambarkan keadaan yang diinginkan di masa depan, serta misi yang menjelaskan tujuan inti organisasi dan alasan keberadaannya. Yang ketiga, identifikasi tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran spesifik harus ditetapkan untuk membantu mencapai visi dan misi organisasi. Sasaran ini haruslah terukur, realistis, dan sesuai dengan lingkungan organisasi. Selanjutnya itu keempat, yaitu pembangunan strategi. Berdasarkan analisis SWOT dan tujuan organisasi, strategi harus dikembangkan. Itu mungkin termasuk pengembangan kebijakan baru, perubahan proses, pengembangan program baru, atau kolaborasi dengan organisasi lain. Yang kelima yaitu implementasi strategi. Setelah strategi ditetapkan, langkah-langkah konkret harus diambil untuk menerapkannya. Ini melibatkan alokasi sumber daya, pelatihan staf, dan komunikasi kepada semua pemangku kepentingan. Yang keenam yaitu evaluasi dan pengelolaan kinerja. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi terhadap tujuan yang ditetapkan. Ini memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan strategi mereka jika diperlukan dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif. Dengan menerapkan pendekatan manajemen strategis ini, organisasi sektor publik dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan responsivitas mereka dalam menyediakan layanan kepada masyarakat serta mencapai tujuan yang ditetapkan.